Di Jawa itu Mbak Puan, ada namanya Mbah itu sampai 18 tingkat. Ya. Mbah, Ya. Mbah, Buyut, Buyut, Canggah, Wareng, Udek-udek, Gantung Siwur, Grupak Sinte, Debok Bosok, Kali Asem, Grupak Waton, Cendeng, Giyeng, Cumpleng, Ampleng, Menyaman, Menyo-menyo, dan ke-18, Trah Tumerah. jangan ketawa. Kalau sebuah bangsa memiliki kesadaran sejarah sampai 18 tingkat. Bung Karno mengatakan jas merah. Dan kita ingat sejarah itu sampai 18 generasi. Betul enggak? Wahai Amerika, wahai Rusia, wahai semua negara-negara yang merasa kuat dan adikuasa, jangan pikir kalian benar-benar berkuasa karena kami adalah bangsa dengan peradaban yang punya skala waktu 18 generasi. Sehingga ilmu kita, manajemen kita akan jauh melebihi kalian semua. Cuman masalahnya sekarang belum tepat presidennya gitu aja. Jangan marah. Jangan marah. Saya tidak mengatakan salah loh ya. Saya tidak mengatakan salah atau jelek, enggak, belum tepat. Ya, loh, kalau bahasa Jawa itu ada bener Mbak Puan, ada pener. Itu sudah bener tapi belum bener gitu. Jadi itu mohon maaf ya, saya bukan mengkritik, tapi memang saya itu penasaran dengan kebesaran Indonesia yang tidak bisa kita wujudkan. Dan aku ingin besok pagi sebelum dan sesudah 2024 kita akan mengalami revolusi besar dari dalam diri kita. Bukan revolusi untuk menjatuhkan presiden dan penguasa, enggak. Revolusi yang akan dipimpin oleh presiden dan para sesepuh lainnya. Mereka yang akan memimpin kesadaran baru. Mereka yang akan memimpin melungsungi yang baru. Mereka yang akan memimpin kelahiran kembali bangsa Indonesia dengan kesadaran sebagaimana Mbak Puan tadi sudah ungkapkan panjang lebar. Dan itu akan terjadi siklus itu. Saya tidak meramal, tapi akan terjadi siklus itu. Akan kabul doamu malam hari ini. Amin ya rabbal alamin itu ya. Jadi konco-konco, saya dikritik tadi karena di YouTube saya kelihatan ngos-ngosan. Terus saya disarankan merokok. Tadi cuma sampai sekarang saya belum dapat izin dari sebelah kanan saya. Gitu. Kalau sudah dari tadi tak gini-giniin enggak. Wis tak cekel-cekel enggak. Oh alah. Wis ngina-ngine aku. Ini arek-arek los ngono. Salah satu yang ditakuti virus adalah, tapi nanti dimarahi sama WHO sama, iya. Enggak, maksud saya, semua itu kan ada konteksnya, ada nawaitunya gitu loh. Anda rabi dengan rabi beda, ada rabi mergo nafsu, ada rabi mergo kesejahteraan cita-cita keluarga. Kan sekarang ngerokok untuk apa, ngerokok karena apa, dengan niat apa, dalam konteks apa, kan ya duru ala illatihi kalau kata usul fikih kan gitu kan. Jadi semua yang saya katakan itu kan tolong lihat asal usulnya. Misalnya kalau di maknya kan meso boleh enggak? Iki Mbak senengannya meso. Nah, terus aku ngomong diancuk seweneng ini. Dua bal, wow gitu. Terus saya bilang, meso itu kan spontanitas alamiah dari setiap orang yang merasakan sesuatu yang menggelisahkan. Misalnya, aduh gitu ya, cok gitu kan. Yang enggak boleh itu misui. Ya, kalau misui itu peristiwa sosial, kalau miso itu peristiwa subjektif individual. Jadi misalnya ngeden, ngising, enggak apa-apa di WC-nya sendiri, tapi nek kon ono daya terus kon ngono, itu berarti menghina tamumu kan gitu kan. Ya, jadi di Ma'iyah kita terangkan semua peta titik-titik titik-titik ilmu dengan proporsinya masing-masing. Kita harus lengkap. Saya sama Bu Mega dipermusuhkan. Bu Mega tidak sedikit pun terpengaruh dan Bu Mega tetap meminta saya datang ke sini. Dan sekarang dipertemukan dengan putrinya. Coba. Kok sekarang kok ketemunya? Pokoknya Mbak Puan yang ngasih. Oh, itu kan ini konotasi, itu namanya konotasi ya. Kadang-kadang orang dihukum karena konotasi orang lain toh. Itulah pikiranmu dewe. Itu kan perasaan adik saja, ya toh.
Gitu, tapi kita bahagia malam ini. Kita optimis untuk Indonesia masa depan, ya. Anda adalah generasi emas. Anda adalah orang yang dijadikan oleh Allah, oleh Tuhan untuk mewarisi kekuatannya demi masa depan bersama. Wa nuridu an namunna 'alal ladzina stud'ifu fil ard wa naj'aluhum a'immah wa naj'aluhumul warithun. Aku berjanji kata Allah kepada semua hamba-hambaku di muka bumi yang diinjak-injak, yang dilemahkan. Dia akan aku warisi kekuatanku dan akan aku jadikan pemimpin di masa yang akan datang. Anda adalah pemimpin masa depan, ya. Ini ya. Ya gak nasional tok, ya di kampung barang enggak masalah. Enggak masalah. Kita enggak butuh kebesaran, kita tuh butuh kesungguhan, kita Bu ya. Kata beliau tadi, meskipun kecil saya ingin jadi bagian dari yang membangun Indonesia kan gitu kan. Jadi enggak apa-apa, ketua RT enggak apa-apa. Enggak apa-apa. PDIP ranting enggak apa-apa. Asal pengayoman, gitu. Gitu ya. Gitu ya. Jadi mulai malam hari ini Mbak Puan bahkan merespon, loh enggak bisa PDIP mengayomi semuanya. Kalau gitu kalimatnya gini, semua pihak, semua golongan, semua parpol, semua ormas, semua kelompok saling mengayomi satu sama lain. Gitu aja, kok repot gitu. Gitu aja kok repot kata Gus Dur ya. Gitu. Cuman saya nggak pakai. Wis kangen kayak ya. Gitu. Gus Dur Gus pokoknya sampean jadi presiden nanti jangan berhubungan lagi dengan Nyai Roro Kidul. Nyai Roro Kidul itu ada dua bersaudara, satu Nawang Wulan itu Kanjeng Ratu Kidul. Terus ada adiknya namanya Nawang Sih itu Nyi Roro Kidul. Jadi Anda selama itu salah kaprah. Yang Anda maksud Nyi Roro Kidul sebenarnya adalah Kanjeng Ratu Kidul kakaknya, gitu kan. Jadi itu ada dua bersaudara. Saya sering ketemu di Selatan Keraton di Jogja sana gitu. Saya sering ketemu. Ya, salam ya. Sampean adiknya Mbak Yuni. Nek sampean adiknya aku Mbak Yuni, sampean Mbak Yuni aku adiknya gitu ya. Anggitmu kondok sing gelem tak kabeh ya gelem arek-arek iki. Dapurane arek-arek ya toh. Gitu teman sekalian, itu semua saya pelajari loh teman sekalian. Semua Bu, Mbak Fian, semua saya pelajari. Sekarang ini saya sedang bikin drama judulnya Reriungan. Ya, Reriungan itu artinya judulnya melungsungi. Melungsungi itu Bu lahir kembali. Kalau ular ganti kulit, kalau lobster, udang ganti ragangan. Kalau ulat jadi kepompong, jadi kupu-kupu. Kalau Garuda, umur 40 tahun, Garuda akan mencakar-cakarkan cakarnya di batu-batu padas di gunung sampai tanggal. Paruhnya ditotol-totolkan di batu-batu padas sampai tanggal. Bulunya dibikin rontok. Kemudian di antara 10 Garuda akan ada 3-4 yang lahir kembali. Bulu-bulunya tumbuh kembali paruh dan cakarnya. Kemudian menjadi Garuda yang sakti perkasa. Dan aku minta PDIP dan Anda semua adalah Garuda yang sudah melungsungi dan menjadi Garuda baru. Garuda baru yang akan melanglang buana dan memimpin kesejahteraan seluruh dunia. Ini doa saya sangat serius. Bahwa tidak terkabul sudah biasa. Tapi kalau ternyata kabul jangan kaget. Allah penuh kejutan, betul enggak? Jangan kaget. Ternyata loh saya dulu jilbab itu kan saya perjuangkan sekedarnya saja ternyata kabul kok. Sekarang semua jilbaban, 98% muslimah di Indonesia jilbaban. Wadam jilbaban kurang lebih. Pengemis jilbaban, petani-petani di sawah jilbaban. Dikabulkan oleh Allah apa yang saya perjuangkan. Padahal saya juga tidak berjuang amat, tidak sampai ngoyo-ngoyo ya tidak. Pokoknya menyadarkan saja bahwa wanita itu boleh memilih apa yang nyaman untuk dia, termasuk jilbab gitu tok. Gitu. Ternyata dikabulkan oleh Allah, meskipun saya tidak dapat royalti dari toko-toko penjual jilbab. Gitu ya. Tidak ada masalah, saya tidak minta jasa, saya tidak minta apapun, saya tidak minta reward dari Anda. Aku tidak peduli engkau menghargai aku atau tidak. Aku tidak peduli engkau mengapresiasi aku tidak. Aku tidak peduli. Aku hanya harus memastikan bahwa aku ridho dengan semua yang aku alami di dunia ini, supaya nanti kalau aku mati tidak menjadi hantu. Sebab kalau engkau belum ridho hatimu dalam hidup ini, begitu kau mati kau jadi hantu. Maka di drama Melungsungi itu semua namanya saya ambil dari nama jin dan malaikat. Tidak ada yang nama manusia.
92 orang yang ikut main drama itu. Semua namanya nama jin. Dan saya sudah minta kepada pimpinan-pimpinan jin itu dari Merak sampai Madura. Sudah saya temui mereka semua, minta izin namamu saya pakai untuk drama. Karena Indonesia sangat butuh melungsungi. Harus ada kesadaran baru, harus ada cinta yang baru, yang refresh ya. Harus ada kebersamaan yang baru, harus ada reriungan yang baru gitu. Maka mereka kemudian mengizinkan dan tidak mengganggu pentas saya. Meskipun pemainnya sudah saya kasih sangu, kalau nanti kamu diganggu macam-macam baca ini dan sebut namaku, saya bilang gitu. Pokoknya jin kerungu jenengku itu, oh sampean melok mak iya, ngono akhirnya. Iya, jadi saya kan tidak pernah kejam sama jin. Saya kan tidak pernah siaran TV terus, nama takunu, ya tibikumullah. Kan tidak pernah. Terus jinnya tak ambil masukin botol. Enggak lah. Saya selalu baik-baik sama jin. Saya selalu bergaul baik. Dan saya tidak melanggar perintah Allah untuk bekerja sama dengan jin. Saya tidak pernah kerja sama. Bahkan saya tuh kasihan sama setan, sama iblis itu, saya tuh tidak tega. Dari dulu sampai sekarang setan iblis itu tidak bisa nggoda saya coba. Kan kasihan. Betul enggak? Pekewo saya kadang-kadang ingin saya turuti dikit-dikit gitu loh. Tapi tetap enggak berani juga. Jadi itu kalau sama manusia itu Masya Allah udah. Tapi kalau sama, jadi Mak Ihan kita tadi kan ada teman PDIP yang Mas Adian ya. Ada. Mas Adian kan bilang, loh saya kan Kristen, masa saya masuk forumnya Cak Nun. Terus Mbak Indah menjawab, di forumnya Cak Nun itu jangankan orang Kristen, jin setan masuk boleh. Betul enggak? Setan salah apa Mas? Aku takut setan salah apa? Kok setan jadi kambing hitam di Indonesia? Asal ada orang jahat yang disalahkan setan toh? Setan salah apa? Dia memang tugasnya seperti itu dan dia tidak bisa berubah. Kalau Anda bisa berubah, Anda adalah makhluk kemungkinan. Kalau setan, iblis, makhluk kepastian, dia tidak bisa apa-apa. Harus seperti itu. Kalau Anda kan boleh berubah. Anda mungkin ini, mungkin itu, mungkin baik, mungkin buruk. Jadi kan mending jadi manusia. Maka saya kasihan kepada setan, tidak tega. Jadi kalau saya ketemu mereka malam-malam berduyun-duyun mesake gitu ya. Kasihan. Jadi gitu Mas. Ini pemikiran-pemikiran seperti ini saya tidak ngarang. Ini beneran, ini beneran. Maka saya juga sangat bersungguh-sungguh dengan acara malam hari ini, Mbak Puan ya dan semua teman saya. Dan saya hitung semua sisinya Mas Hasto. Saya hitung semua sisinya karena saya ini mencintai Indonesia dengan poke nyawa kuwi. Sak pok-poke nyawa kuwi. Saya mencintai karena apa loh? Karena Indonesia bukan Muhammad, bukan Ibrahim loh. Indonesia itu ciptaan Allah yang aku diletakkan di situ, maka aku wajib mencintai Indonesia sebagai perintah Allah. Kita itu tidak ikhlas satu sama lain, betul enggak? Kita itu distrust satu sama lain, cemburu satu sama lain, iri, dengki satu sama lain, benar enggak? Itu bisa antar orang, antar golongan gitu kan. Sehingga kalau ada orang menang, luar biasa mangkelnya, kan gitu kan seterusnya ya. Jadi itu soal kepemimpinan. Maka hati-hati milih pemimpin berikutnya. Diamati betul, dirasakan betul pemimpin berikutnya gitu ya. Itu soal kepemimpinan. Harus ada, itu cukup satu orang kok. Yang memberi contoh, yang menjadi kepala ular, kepala naga ini satu orang aja. Yang nanti kepalanya kemana semua badan dan ekornya akan ikut. Jadi menurut saya itu soal keteladanan seorang pemimpin gitu Mbak. Jadi pemimpin yang bukan hanya pinter tapi juga baik, bijaksana, sabar dan lengkap. Namanya juga pemimpin harus lengkap, kan gitu. Dan Mbak Puan tadi menunjukkan bahwa dia punya kelengkapan seperti itu. Ya, tinggal dikembangkan dan dimatangkan kan begitu. Jadi menurut saya itu Mbak, mau diapain? Wong sekarang dikasih tahu yang benar nggak mau. Gitu. Apakah orang Indonesia bodoh? Enggak. Apakah orang Indonesia enggak tahu? Mereka memang enggak. Bukan tidak tahu, mereka itu tidak mau tahu toh. Dalam banyak ini tidak mau tahu, bukan tidak tahu. Jadi kadang-kadang kita itu bukan bodoh tapi jahat. Nah makanya supaya kita tidak jahat satu sama lain, dibutuhkan pengayoman seorang pemimpin yang mengamankan semua pihak. Ya. Dan itu sudah ada di Indonesia. Sudah ada, sudah dikasih oleh Allah di tengah-tengah bangsa Indonesia. Orang yang menjadi orang tua dari semua orang, orang yang mengayomi semua orang yang bikin setiap pihak itu aman, dilindungi. Dan itu ada, makanya di Indonesia kan ada pawang, ada panembahan, ada punokawan. Pawang itu apa Mas?
Kalau pakai ilmu barat, menaklukkan macan itu kan pakai lasso kayak, pakai karate kayak gitu ya. Kalau pakai ilmu timur mungkin pakai dikasih makan dulu, dirayu, terus baru ditali gitu ya. Kalau pawang enggak. Kalau orang timur bisa menjadi pawang, pawang itu pokoknya macan itu kalau ada pawang dia langsung jinak, ikut. Nah kita butuh manusia pawang di Indonesia dan sudah ada manusia pawang di Indonesia. Tinggal engkau ikhlas apa tidak menerimanya. Sekarang pertanyaannya adalah apakah engkau benar-benar mau berjaya dan bangkit kembali sebagai bangsa Indonesia yang sejati. Bukan bangsa Indonesia yang dihapusi Belanda, dihapusi Cina, dihapusi Amerika, dihapusi Israel. Disuruh pindah-pindah ibu kota oleh orang lain. Ya. Saya jangan ditanya apakah saya setuju atau tidak setuju kepada pemindahan ibu kota. Jangan tanya saya, wong yang bikin saja tidak pernah tanya saya kok. Kok kontak-kontak aku lah apa aku gitu kan. Gitu ya. Kadang-kadang kita itu mencari informasi tidak salah kaprah. Ada artis cerai gitu, wartawannya ngejar saya, Cak, apa pendapatmu? Lo yang cerai aja tidak nanya saya, kok kamu yang nanya saya. Jadi angel lah Indonesia itu angel. Gitu ya. Ya teman sekalian, menurut saya jawaban saya kepada ibu saya tadi adalah ayo dari skala yang kecil sampai menengah sampai nasional kita temukan orang yang betul-betul bisa mengayomi dan mengamankan semua pihak. Itu aja kuncinya. Nah terjemahnya nanti bisa sampai ke konstitusi, sampai ke tata hukum, sampai ke birokrasi nanti terjemahnya. Tapi intinya itu pengayoman. Kul a'udzu bi rabbin nas itu nomor 1. Baru kalau terpaksa malikin nas, kalau terpaksa lagi baru ilahin nas. Itu metodologi politik dan sosial dari Allah Subhanahu wa taala di surat An-Nas itu. Itu betul-betul karena Quran itu petunjuk. Bahkan dia obat, penyembuh. Kalau buku-buku berjuta-juta lainnya itu informasi tapi belum tentu benar, belum tentu baik, belum tentu bermanfaat. Kalau kitab suci, Quran dari Allah, itu pasti benar, pasti merupakan petunjuk dan pasti mencerahkan, pasti menjadi obat dari segala macam penyakit, solusi bagi segala macam persoalan gitu ya. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad. Bu, kita akhiri ya Bu ya. Baik.